Itu dia nih Bang, sama-sama Aliyong. Bang Morton, sekarang kita kembali nih. Ya, kita jangan melebar mana-mana. Waspada Ini dengan Bang Morton. Aliyong. Saya Ya, perhatikan tadi. pendeta-pendeta Aliyong pun ya. Saya perhatikan itu tingkahnya beda, tidak beda loh, sama semua. Oke. Stephen Ya. Tong juga Aliyong itu sama seperti dia ini Waduh. tingkahnya. Duit Pilih Waduh. aja. Mantofa, pilih Mantofa. Pilih Mantova. Siapa lagi? Philip Niko, Mantopa kok Niko. Cina. Kamu tuh makanya kalian ngerasa aja tidak tahu kan? Pilih Philip Mantofa Mantopa tuh serius loh. bukan Cina. Oh, Loh. Adi, dia GMS. Dulu Kojul nge-gereja GMS di itu. situ. Kan Makanya kamu tuh jadul. tololnya tidak karuan. Philip Lu yang Mantopa itu ledai. orang Toraja, mamanya orang Cina. Memang ku perhatikan ya Islam ini selain dia tidak tahu suka mendebak dan itu menganggap framing gitu loh. Bang, aku Itu ku nanya loh. perhatikan sifat Islam tuh seperti itu. Julius ini Aliyong yang paling bejat akhlaknya. Wih. Dia pernah menggambarkan Yesus Kristus telanjang bulat. Dia ini biadab. Kalau saya ketemu dia ini, sumpah mampus demi diri saya, ku pecahkan kepala Aliyong ini. Bener loh. Saya, Julius, dengar. Kalau saya ketemu, saya Morton dari Sigotom. Kamu ini ku cari di Medan, Lu kamu udah udah cari? ketemu. Dia ini paling biadab manusia bang. Waduh, Sebentar, luar Bang, yang biasa sabar. Bang, akhlak siapa nama Katolik lu? ini ya. Gila, gila, gila. Benda, enggak. Kojo Karena di kamu Jakarta, datang Bang. itu, Goldian. Bang, Julius di Jakarta. Goldian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Detektif Jadid HMC ya, channel yang akan membongkar segala macam tipu daya para polikardus penghujat penista agama Islam di Indonesia. Di kesempatan kali ini saya akan menampilkan dan juga membahas ya tentang seorang manusia yang bernama Morton dari Sigotom. Ya, saya nggak tahu ini orangnya seperti apa karena dia nggak open cam, tetapi dia mengatakan nama dia adalah Morton dari Sigotom. Dan dari cara dia berbicara kita tahu orang ini adalah salah satu dari Polikardus. Salah satu dari pengikut Wak Labu dan juga Polikardus yang lain ya. Karena memang mereka diajarkan untuk barbar dan sadis. Jadi kita bisa lihat dari kelakuannya teman-teman. Kalau kalian lihat ya, ada orang ngaku Kristen dan kelakuannya bejat, kelakuannya nggak benar, kelakuannya sadis. Itu biasanya orang-orang yang sudah terkontaminasi, yang sudah berubah menjadi laskar Polikardus lantaran kebanyakan menonton channel-channel Polikardus. Dan kalian bisa dengar bagaimana ya dia mengatakan bahwa suku Tionghoa itu orang-orang yang nggak benar, terutama yang jadi pendeta. Dan ini cukup menarik. Cukup menarik. Jadi saya mau bahas secara spesifik ya tentang pemuka agama dari suku Tionghoa yang ada di negara kita, di Indonesia. Suka tidak suka, ya terutama mungkin teman-teman Kristen, suka tidak suka, harus kita akui, banyak sekali pendeta-pendeta yang berasal dari suku Tionghoa yang ada di negara kita. Bahkan punya kontribusi yang luar biasa. Mau nggak mau ya, kita harus mengakui hal tersebut, di mana saya akan sebutkan contoh-contoh orangnya, ya contoh-contoh orang-orang yang berpengaruh sekali lah di dalam kekristenan, dan sangat sedih lah, ya sangat sedih lah orang tersebut dianggap sebagai manusia bejat dan yang nggak benar. Nah, ini kan sadis. Ini sekaligus saya ingin senggol teman-teman Kristen yang dari Tionghoa agar kalian berpikir ulang, agar kalian kembali mereview apa yang sudah kalian lakukan selama ini. Kira-kira menurut kalian sudah berhasilkah pengajaran kalian, atau malah sebenarnya ini membuat kegaduhan dan membuat hal yang nggak benar. Karena banyak sekali ya orang-orang di Indonesia itu adalah tipikal orang yang lupa akan budi baik orang lain. Kacang lupa kulit. Banyak sekali, terutama di kalangan Polikardus dan laskarnya ya. Kalau laskar Polikardus itu memang diajarkan untuk barbar, diajarkan untuk jadi penjahat, diajarkan untuk jadi orang yang tidak tahu balas budi. Kalian bisa lihat bagaimana mereka diajarkan untuk membenci ibu bapak, ya diajarkan untuk membenci orang lain, dan itu memang ditanamkan. Doktrin dari Polikardus adalah supaya laskar-laskarnya siap mati demi junjungannya, demi jagoannya, dan mereka harus menghujat orang lain. Ngeri teman-teman. Jadi perjuangan yang dilakukan oleh pendeta-pendeta Chinese, ya pendeta-pendeta Tionghoa seperti ya kita sebutlah ada Abraham, Alex, Daniel Biantoro, ya. Daniel Biantoro adalah pendiri gereja ortodoks. Bosnya si siapa tuh? Agatha, ya bosnya Agatha dan Erwin.
Daniel Biantaro. Itu aja dianggap sebagai manusia bejat, manusia yang nggak benar. Ya, terus ada Pendeta Erastus Sabdono, yang saya rasa teman-teman tahu ya bagaimana kontribusi beliau, bagaimana beliau membantu orang lain. Terus juga banyak, ada Niko juga ya. Niko, pendiri Gereja Bethel Indonesia, ya Pendeta Niko Nyoto Harjo, itu adalah dari suku Chinese juga, Tionghoa juga. Terus Ko Philip itu juga Chinese sebenarnya ya, walaupun si goblok ini entah apa-apa aja dia bilang. Ya sadis sekali. Terus masih banyak lagi orang-orang Kristen lainnya yang berasal dari suku Tionghoa yang punya pengaruh cukup besar di dalam kekristenan Indonesia. Kontribusinya besar. Ya, termasuk Andre Tungtung lah ya, kita puji sedikit Andre Tungtung. Nah, ini tolong nih, saya akan senggol Pendeta Andre Tungtung. Bagaimana tanggapan Anda melihat saudara seiman Anda yang bernama Morton dari Sigotom ini? Karena dia katakan orang Tionghoa itu bejat-bejat. Yang jadi pendeta lebih bejat lagi ya, hanya nyari duit. Nah, jadi kalian dituduh cuman nyari duit ini. Tanggapan kalian bagaimana? Terutama Andre Tungtung nih. Ya, saya harap ini jadi jadi masukan buat Anda agar berpikir ulang. Berpikir ulang atas apa yang Anda perjuangkan. Nggak ada gunanya. Karena yang Anda perjuangkan tuh Laskar Polikardus yang nggak tahu balas budi. Harusnya Anda pisahkan dulu. Jangan masuk ke ranah Polikardus. Anda mau jadi Kristen silakan. Kristen lah. Ya, jadilah Kristen yang baik. Jangan masuk ke ranah Polikardus. Karena Polikardus ini sudah mengontaminasi dan merusak kekristenan. Jadi mending kalian cut dulu ini. Kalau sebelum kalian cut, kalian akan terjebak. Tapi sebelumnya kita dengarkan sedikit ya apa yang disampaikan oleh Morton dari Sigotom ini. Ngomong kok enggak, dituliskanlah namamu, bla bla bla. Itu salah. Makanya kamu tuh salah, Bang. Perhatikan ya, ketika orang Katolik, tunggu, Bang Morton berani ini ya, itu, berani bertanggung jawab dengan mengatakan bahwa istri dari Gibran itu adalah Katolik sampai sekarang. Masih Katolik. Pernah satu gereja, Bang? Pernah satu gereja? Dia kan di Solo, saya kan di Jabotabek. Gimana kamu tuh? Kok di Solo? Dia kan di Jakarta sekarang, udah jadi wakil presiden, kok di Solo lagi? Gimana sih? Oh salah kamu tuh, dia itu tinggalnya. Makanya kamu tuh banyak sekali kalian tuh udah tahu gitu loh. Ya kita tanya nih sama Bang Morton nih, kok marah-marah? Ya, makanya. Bukan karena kamu langsung mau dia kan di Jakarta, enggak. Gibran aja yang di Jakarta. Oh, istrinya di Solo. Masa istrinya nggak ikut cemana lo sebagai negara, gimana sih lo? Aduh gabrul. Kasihan sekali kalian. Ya sudahlah pun saya tidak mau membongkar kami ikuti keluarga orang lah. Tapi kalian tuh memang ku perhatikan ya, Islam ini selain dia tidak tahu suka mendebak dan itu menganggap framing gitu loh. Bang, aku nanya perhatikan sifat Islam tuh seperti itu. Ya, sifat Kristen itu banyak sekali Islam seperti itu. Sifat Toten itu penipu. Seperti Julius ini ya, Julius ini. Aku nanya kalau gitu, Jokowi menurut Bang Morton Katolik tadi abang bilang. Jangan di mute lah, nanti saya turun. Aku nanya. Saya tahu sekali Julius ini kan Cina kan, dia suka memframing ndak keruan, lalu dia membuat suatu posting kan. Kan jelas ada helai kan, dia menunjukkan apa postur katanya, oh Yesus itu telanjang ketika disalib. Itu kan kamu tuh hampir ditangkap lo dulu. Loh, yang ngomong itu kamu ngerti deh itu sama Esra Soru loh. Makanya kalau itu suatu pelajaran. Maksud saya seperti ini. Dari hal-hal seperti itu kamu harus pelajari. Banyak sekali kalian tidak tahu, tapi kamu membuat suatu statement yang seolah-olah kamu tahu gitu loh. Itu pelajaran buat kalian. Dengar dulu. Nah, kalau kamu mau mencoba, dengar, ku ajari kau di Cina. Aliong. Kalau kamu mau dengar Aliong, dengar. Iya rasis lah, kamu tuh mau memecah belah. Saya tahu sifatmu. Yang memecah belah tuh Anda, Bang. Aku mau nanya nih. Saya tahu kamu Aliong. Dengar Aliong. Kalau kamu udah percaya, kamu coba lihat nanti ke Solo. Ada ndak dia kan gitu. Oke, boleh. Apa Gibran sendiri atau dengan gitu loh. Boleh, saya tahu loh sifat dia nih. Aku tanya. Jadi gini Bang, kalau aku nanti ngomong, aku nanti kalau ngomong contohnya aku ngomong. Kamu tuh seolah-olah kamu tuh ngomong tuh so pinter loh. Kamu tuh suka kamu tahu enggak yang membuat sakit hati saya sampai sekarang sama kamu tuh. Kamu mau menampilkan ini loh foto Yesus, kamu Pak ada apa? Dia telanjang bulat. Enggak seperti itu. Ini yang bilang bukan saya. Nah, itu kamu beruntung. Omongan orang. Bukan dia yang bilang. Nanti saya ngomong gini. Enggak. Di ayat Alkitab. Besok saya ngomong sama orang, menurut Bang Morton,
ya, istri Kenapa Gibran di-mute itu masih ini? Kristen Enggak, Katolik. kalau saya Salah nggak enggak. saya? Ini loh, Kamu ini belum loh, memperbaiki, kamu beritanya. menampilkan Bro, ayat bro. itu bahwa memang Yesus Bro, bentar. Ini telanjang loh bulat itu. beritanya. Ini beritanya. Diam dulu. Coba. Kala itu sebelum menikah dengan Gibran Raka Buming Raka, selfie Ananda ternyata Berita memeluk mana itu? agama Kristen Katolik. Berita mana kamu tuh? Berita mana? Melansir dari berbagai sumber, selfie Ananda Berbagai mengucap sumber. dua Memang kalimat beginilah syahadat di akhlak depan Islam itu. pengurus Berita mana? Masjid Istiqlal Jakarta. Berita mana? Pada 20 Berita mana? Februari 2015. Makanya main-main ke Solo, Bang. Sekarang gini. Main-main ke Sekarang Solo. klaim pembuktianmu, saya kuliah Aduh. di Jogja deket sama Solo. Jadi Bang, klaim Nggak apa-apa, ikuti kata dia, Gol. Kuliah di Ikuti Jogja. kata dia, Tahun berapa ikuti kamu kata kuliah? dia. Kita ini orang yang fair. Kita ikuti, oke? Aduh, kasihan kamu itu. Oke, Bang Morton, coba sampaikan lagi. Anda katakan apa? Kamu tuh Jokowi kasihan, Katolik. Dik. Adik-adikku, kamu tuh kasihan. Loh, kita nggak ada masalah, Bang. Kita ikuti kata Abang. Oke, Silvi, menurut Bang Morton masih Katolik. Jadi kalau besok saya sampaikan kepada orang-orang, menurut Bang Morton, Silvi itu masih Katolik sampai sekarang. Salah nggak saya, Bang Oh, Morton? betul. Nggak salah, kan? Betul. Ya. Jadi kenapa Nggak Anda salah. bilang saya suka framing, suka fitnah? Loh, saya mengutip kata orang. Saya kan Kata selalu orang gimana? Lalu kamu menampilkan Yesus yang telanjang, kata kamu Yesus itu gimana itu? Kamu Yang ngomong mempertanggung bukan jawab saya. hukum yang, Dia terserah suruh. hukum yang tertunda itu kamu masih mau mempertanggungjawabkan? Ya nggak masalah, saya ngomong Esra Soru yang ngomong, saya tunjukkan videonya, saya tunjukkan kayak Kita sama. suruh Ini kamu ada orang rekaman sudah nih. kompres. Kamu tuh selamat karena kamu kabur. Loh, saya kabur dari mana, Bang? Allah. Loh, saya Supir buktinya di Grabmu, Indonesia. supir Gojekmu aja ini ngomong kok gimana Bang gimana. Morton. Kamu tuh Oke, aliong, sekarang saya nanya. salah satu aliong yang selamat selain Ahok, kamu itu loh. Aduh, Kamu tuh aliong yang selamat. Oh, berarti Kojul ini setara dengan Ahok, luar biasa. aja Iya, lah. setara dia nih. Cuman dia ini dia sama-sama. Enggak. Kita Jangan bahas kalian lagi, Bang Ahok Morton, itu orang Bang Kristen Morton. yang benar ya. Ya, Enggak, Bang Morton. bedanya Bang dia Morton. ini kalau dia mencari istri, kalau dia ini mencari duit. Itu dia nih sama-sama aliong. Bang Morton, sekarang kita kembali nih. Ya, kita jangan melebar mana-mana. Waspada Ini dengan Bang aliong. Morton. Saya Ya, perhatikan pendeta-pendeta aliong pun ya. Saya perhatikan itu tingkahnya beda, enggak beda loh, sama semua. Oke. Stephen Tong juga aliong itu sama seperti dia ini tingkahnya. Duit Pilih aja. Mantova. Pilih Mantova. Siapa lagi? Philip Niko, Mantopa Niko. kok Cina. Kamu tuh makanya kalian ngerasa aja enggak tahu kan? Philip Philip Mantova Mantopa tuh bukan Cina. Oh, Loh. Odin, dia GMS. Dulu Kojul GMS nge-trade itu. Makanya kamu tuh tololnya enggak karuan. Lu. Philip Lu yang Mantopa itu ledai. orang Toraja, mamanya orang Cina. Bukan seperti aliong di sampingmu ini. Lu Philip Mantopa, lu gimana sih kamu ini? nggak apa-apa. Saya nggak lebih apa-apa. tahu daripada Lanjut. kamu. Lucu nih orang nih. Ketawa-tawa. Lu kenapa benci kali sama Cina? Lucu nih orang. Bro Morton, Ya, lu mungkin. kenapa benci kali sama Cina? Bukan, Philip Mantopa. Enggak, lu kenapa Betul. benci kali sama Cina? Lu panggil aliong aja. Bukan masalah benci Lu sekali. Saya diskreditkan perhatikan. ras Cina. Apa? Lu rasis. Gabrul, diajarin. Kamu dia ngomong Gabrul. Philip Mantopa ini, gimana sih kamu itu? Ya pilih Mantopa Jangan Cina. inilah. Siapa bilang? Oke, kita Oh, lanjut. Tadi sekali masalah kamu. Jokowi, Jagol. Masalah Jokowi. Makanya kamu silakan. tuh Goldian. Sejak Kalau kapan kalau udah tahu, Jokowi- jangan seperti Ya. si Julius ini. Saya Jangan nanya diteruskan. baik-baik. Kalau kamu udah tahu ya Philip Mantopa itu, kamu jangan teruskan. Ya. Dia ini kan aliong ini tidak tahu dia, banyak tidak tahu. Lalu kamu ikuti dia. Siapa bilang Philip Mantopa orang Cina? Ya udah. Dia wakil Jangan ketua sok tahu sinode, lah. gerejanya Kojul dulu. Nggak apa-apa, dia lebih tahu. Aduh, Putih maha tahu. Dia banyak tahu. aduh, Oke, kita balik ke kasihan Jokowi. kamu. Kita balik ke Sungguh, Jokowi. Menurut kalian Bang ini Morton, orang kasihan kalian. ya, menurut Bang Morton sejak kapan Jokowi jadi Katolik? Sejak kapan? Gimana sih kamu itu? Sejak Tadi ada kapan? yang bilang kan? Saya tidak perlu menterusui itu. Gini loh, aliong. Gini. Gimana dia bisa jadi Katolik? Gini, Dari mana Jokowi itu pernah hidup di, saya tidak tahu dia Kristen atau di masa mudanya Kristen atau Islam. Dia pernah hidup di orang tua ceritanya? yang Katolik gitu loh. Siapa? Dia mengakui Hah? itu. Hah? Siapa Bang orang tuanya? Siapa orang tuanya?
Ya orang kamu pikir orang tua itu bapak kandung mama kandungnya Iya gitu? siapa? Ya, kita kamu tanya. lihatlah. Wong Salah kamu sejarahnya, itu. maaf kok Jul, sejarahnya yang mulia Jokowi aja belum jelas kok. Nggak apa-apa, ikut dia aja, kita ikut dia aja. Makanya kick Andy itu kamu udah pernah nonton itu ya? Ada seorang ibu-ibu yang mengaku Jokowi ini sejak SMA dia ngikut saya seorang Katolik. Kamu udah pernah nonton? Ya makanya Berarti ilmu kalau pengetahuan ada kalian itu orang dikit. datang gini, logikanya gini. Sebentar, saya kan tidak ngomong. Ya udah, lanjut, Kau yang dulu. tidak ngerti, Goldian. Oke, lanjut dulu. Si Julius kan bertanya tadi sejak kapan dia jadi Katolik. Saya tidak pernah ngomong dia Katolik. Kalau kamu bertanya istrinya Gibran baru. Oh, tapi Dia tadi kan Anda bilang Jokowi. cara doa Katolik si ini Pak Jokowi waktu ke ini doain Paus. Tadi ada Iya, ini. jangan kalau kalian. Memang doa Bapak kami itu begitu. Oh, jadi Saya Jokowi lagi doa bukan Bapak kami kan? Tadi Anda bilang Jokowi lagi doa. whatever. Tapi di dalam pemahaman kekatolikan doa Bapak kami itu harus mengangkat tangan seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Oh. Saya tidak bilang dia Makanya- Katolik. Makanya gini loh. makanya gimana, Bang? Kebiasaan Aliong ini ya suka memframing. Dia bilang tadi Jokowi berdoa Katolik. Enggak, jangan kalian bilang dia itu seolah-olah Islam. Enggak, doa di dalam kekatolikan ketika dia mendoakan Bapa kami mengangkat dua tangan seperti doa Islam. Itu yang saya maksud. Memang Aliong ini suka memutar. Saya paham sekali ya Julius Bapak, mana ini. videonya doa Dia Bapak suka. kami itu gini bang. Doa Bapak kami mereka Siapa gini. bilang? Lah, Gimana? lo lihat aja orang-orang Lah, Katolik, orang-orang salah. Protestan. Bapak kami yang di surga dikuduskanlah Di nama- Protestan kamu tuh Kerajaan ngomong menjadikanlah Protestan gimana kehendakmu kamu di atas tuh? bumi seperti di dalam surga. Kini nggak kini. Ih, cuman Gua salah makanya kamu itu salahnya banyak, Goldian. lu yang salah. Kamu tuh Sekarang seperti Aliang. Gantian. Gua ikutin. Makanya kamu salahnya alur tuh berpikir. banyak. Bentar dulu, gue ikutin alur berpikirmu. Lo bilang waktu di KIK ada ibu-ibu memberikan kesaksian bahwa dia Katolik pernah merawat Jokowi. Sekarang gini, ada orang Bukan, penulis buku, kan salah lagi dari tadi. Bentar dulu. Makanya kalian tuh Ada salah orang terus penulis mendengarkan. buku Jokowi Seorang undercover, ibu-ibu namanya Katolik Sinar nih, Diana dia di pernah Rodono. Dia hidup ngaku sebagai teman numpang Jokowi. Itu kita di percaya. dalam di rumah ibu itu, gitu loh. Saya tidak bilang Jokowi kecil. Ini kan masih pemahaman gitu loh. Kamu ngerti tidak sih? Maksud saya. Hah? Pemahaman? Makanya hidup tuh dikurangi framing. Nggak ada yang framing. Kalau Kita kamu bicara suka fakta, memframing, bro. Loh, terus kenapa kamu memframing saya bilang apa Jokowi Katolik? yang lo bilang itu tadi di awal Jokowi dan istrinya Gibran itu juga Katolik. Ada videonya, ada video. Sekarang coba bukti Nggak ada. pemberkatan pernikahan. Ada videonya, coba. Enggak Belum tentu saya bilang, belum tentu Bang dia Morton. ketika dia belum itu. Bang Morton, aku mau tanya. Karena di berita-berita- Katolik, Ya, jadi berita-berita yang menulis bahwa selfie itu mualaf yang tadi ditampilkan Goldian tuh berita bohong semua ya. saya tidak tahu itu, saya tidak pernah baca berita itu. Oh, Oh, lo keterbelakangan literasi soalnya pantas. enggak artinya Literasi yang tidak penting gimana coba? ya, Lah artinya iya, bohong ya. keterbelakangan Ngapain literasi, ngurus-ngurusin kenapa? iman orang? Oh, udah rasis. Ngapain ngurus-ngurusin iman orang? Jadi menurut Bang Morton Gimana sih? yang benar jadi pendeta itu yang dari mana tuh Bang? Tadi kan Abang Yang bilang kalau penting Chinese ini, benar. yang penting ini gini loh. Kalau Nggak, kamu membuat kalau suatu Chinese jadi literasi pendeta yang kan menurut berbeda Bang Morton itu nggak benar nih. baru. Nggak, yang Chinese jadi pendeta nggak ada yang benar. Yang benar tuh yang gimana Bang? Yang suku apa nih yang benar kok gitu? Nah, itu kan itu coba ya Goldian ya perhatikan. Dia ini memang Julius ini suka mempremis ya. Membuat kan sesuatu. lu bilang Tadi aku tanya. pendeta-pendeta dari Alio nggak ada yang benar. Kau yang bilang tadi. Nggak ada saya bilang begitu. Wah. Mana ada? Coba. Ada videonya Bang, ini kita rekam. Nggak ada. Makanya kamu coba kamu setel. Makanya kamu tuh suka banyak juga loh. Pastor-pastor atau kardinal atau di kami itu brother itu banyak juga yang Cina. Tadi Anda yang Tapi bilang tidak contohnya seperti Kepentong, ya. Anda bilang nggak bukan. tadi. Jadi setiap kamu bilang, Loh, tadi kamu yang bilang Bang, ini saksinya penonton. Gimana sih? waduh penandan gimana sih? Kamu Kalau saya salah. ikut. Memang Kalau saya Aliong, memang setiap Aliong ini kalau benar itu yang saya bilang bernarasi ya suka salah. Setiap. Contohnya, Lah iya artinya Setiap Alio semua. itu selalu salah. Kan gabrul lo itu. Rasis kan gitu.
Jadi lo nggak lihat apa yang dia bicarakan, tapi lo lihat rasnya dulu. Udah salah. Setiap yang Aliong salah. Kebanyakan. Memang kebanyakan. Berarti Kojul salah. Contohnya kan contohnya si ini loh, Julius ini maksud saya. Gini. Sabar dulu, Coba sabar Julius dulu. Gantian. Habis ini lo diem dulu. Lo kasih premis gini. Setiap Aliong yang bernarasi salah. Kojulius Aliong, maka Kojul salah. Stephen Tong Aliong, maka Stephen Tong salah. Terus siapa? Cina-Cina yang pendeta. Philip Mantova Aliong, maka Philip Mantova salah. Kan gitu runutan berpikirnya dari premis yang disampaikan. Kita tanya Bang Coach lah. Ini Bang Coach ini dari Katolik juga mungkin ya. Ya silakan, ada yang mau disampaikan Bang Coach? Halo Bang Coach. Sebenarnya nggak ada sih Bang. Cuman gimana ya menurut saya. Soal itu jangan, maksudnya itu, aduh gimana ya maksudnya buat Bang Morton juga. Gitu. Saya juga orang Katolik Bang, cuman saya sebenarnya bingung Bang mau menyampaikannya. Kayak iya, Morton yang berak, lu yang cebok, bro. Lu yang cebokin beraknya Morton, nggak usah dicebokin, biarin dia berak sembarangan. Bukan. Bang Morton, gimana ya maksudnya? Saya mau jelasin cuman susah gitu. Maksudnya tuh kayak, waduh gimana ya abangnya. Jadi bingung sendiri saya tadi. Nggak apa-apa, yang penting kita ada buktinya. Jadi nanti jangan bilang, wah si Julius ini fitnah. Kita nggak pernah fitnah. Saya tuh selalu kalau ngomong tuh ada data. Kita simple kok. Saya mau dihina gimana pun, saya sih nggak ada masalah. Ngapain peduli gitu kan. Toh hinaan Bang Morton ini nggak merugikan saya kok. Nggak membuat saya kenapa-kenapa, ada-ada aja. Jadi lucu nih mereka ya. Saya nggak tahu nih Bang Morton ini benaran Kristen. Ya, atau mungkin orang yang sengaja untuk mengadu domba ya, bisa jadi. Ya bisa jadi. Tapi kalian di sini bisa lihat kualitas orangnya lah. Ya, Bang Coach juga mungkin bisa lihat. Niat saya itu sebenarnya nggak mau berdebat sih Bang. Cuman mau, istilahnya mau ingin supaya kita tuh kayak tenang damai gitu. Itu aja sama Bang, itulah saya nggak mau debat, saya ikuti kan. Tadi dia bilang mau apapun ya kita ikuti aja. Dia mau bilang ya itu udah. Maksudnya gini Bang, kayak kita itu kayak gimana ya Bang? Kayak sebenarnya kalau kita hidup tenang damai itu indah banget Bang, sumpah rasanya. Di sini nih biar umat Muslim ini, tetangga saya ini Bang ya, biar gimana pun kalau ada orang yang kayak berduka apa gitu Bang, datang ngelayat gitu, kumpul sama-sama, nggak ada istilahnya rasis gitu Bang. Apa pokoknya di sini tuh kayak toleransinya tinggi banget Bang, sumpah. Maksudnya saya naik sini tuh biar janganlah berdebat itu nggak ada gunanya sebenarnya Bang. Maksudnya iya kayak, setuju Bang, kita nggak ada mau debat sini. Bahkan saya teriakan aja Bang, malah ngomongin orang Aliong ini Bang, Aliong si Julius ini paling senang kalau dia Rudy Yohanes mati, si ini mati, dia paling senang. Kamu bilang kalau ada orang mati kita kunjungan, kamu salah ngomong. Julius ini Aliong yang paling bejat akhlaknya. Dia pernah menggambarkan Yesus Kristus telanjang bulat. Dia ini biadab. Kalau saya ketemu dia ini, sumpah mampus demi diri saya, aku pecahkan kepala Aliong ini. Bener loh. Saya Julius dengar. Kalau saya ketemu, saya Morton dari Sigotom. Kamu ini ku cari di Medan, kamu udah ketemu. Dia ini paling biadab manusia Bang. Sebentar, luar biasa akhlak Katolik gini ya. Gila. Bener enggak? Karena kamu datang bang. Itu Goldian. Bang Julius di Jakarta, Goldian. Cari aja lah. Jangan diturunin Kojul biar. Bang. Kena tombak ya. Kena tombak bukan aku. Tapi di sini nggak apa-apa. Kita kan cuman kasih nampak ya. Inilah bentuk ajaran ya si Goltom ini. Terus kalian bisa lihat ya. Inilah murid-murid Rudy Yohanes. Tadi kan dia sebut nama Rudy Yohanes ya. Ini pengikut Rudy Yohanes. Kalau yang gini pengikut Rudy Yohanes. Saya dari dulu kalau ngomong selalu nampilin data. Ya, saya kasih lihat yang ngomong tuh orang lain. Saya cuman mengutip. Sama kayak nanti ini. Saya mengutip bahwa ternyata menurut si kawan ini ya, Pak Jokowi berdoa secara Katolik. Dia yang ngomong. Nanti begitu dia yang kena kasus, ngamuknya ke saya. Kebiasaan orang ini ya. Begitu nanti kena kasus, wah kamu ya fitnah loh. Fitnah dari mana? Ada videonya kok. Yang ngomong siapa gitu. Belajarlah untuk menahan diri, jangan barbar gitu. Jangan tunjukkan kelakuan kalian itu. Aduh, no comment lah. Ini orang-orang seperti ini.
Jadi memang dulu saya tuh di Medan sampai ini ya, mereka ngancam-ngancam mau membunuh dan sebagainya gitu. Dan umat muslim di Medan tuh udah marah. Coba kalian bayangkan ya, saya yang ngalah loh. Sampai saya dimarahin sama beberapa teman muslim, dibilang ngapain kamu ngalah? Saya bilang saya waras, yang waras yang ngalah gitu. Umat muslim tuh marah, dibilang udah kita lawan mereka. Kok petentengan kali mereka gitu kan, sok keras kali gitu. Sampai ngancam mau sekian, mau gini lah, mau gitu. Saya lebih milih ya udahlah. Karena saya waras, saya ngalah. Ngapain saya hadapi orang-orang kayak gini gitu kan? Ya mungkin Bang Kurs lihat sendiri lah. Tapi nggak apa-apa Bang, dari sini kita belajar Bang. Abang bisa lihat sendiri orang-orang yang ada di TikTok itu. Ya mungkin dari Bang Kurs ada lagi mau disampaikan? Ya, saya berharap video ini bisa dibantu share supaya orang-orang tahu kelakuan Bani Laskar Polikardus. Dan kita tahu orang-orang ini memang didoktrin untuk membenci orang lain. Kalian bisa rasakan ya bagaimana kebencian dia kepada orang lain, kebencian kepada saya, kepada suku Tionghoa apalagi ya. Saya nggak tahu ada pengalaman jelek apa dia dengan suku Tionghoa sehingga dia begitu dendam, atau mungkin kalah saing dan sebagainya, ya bisa jadi gitu kan. Tapi orang-orang seperti ini, ya mohon maaf, harus dibereskan. Kalau nggak bahaya negara kita. Saya lihat ini mungkin muridnya Wak Labu ya, muridnya Rudi Yohanes, karena dia menyinggung nama Rudi Yohanes, dan dia marah sekali saat dulu saya pernah ngomong sama Rudi Yohanes kalau dia meninggoy, saya katakan kalau dia meninggoy, saya akan buat satu video khusus untuk dia. Karena waktu itu saya anggap si Wak Labu ini teman, dan kita dalam narasi bercanda, ya saya katakan saya akan buat video khusus mengenang Wak Labu. Saya akan buat 3 hari 3 malam full, saya bilangnya. Itu kan waktu saya bercanda dengan dia. Tapi ya sudah. Ya mereka menganggap bahwa, wah kamu suka sekali dengan Wak Labu kalau dia meninggal gitu kan. Loh, Wak Labu itu salah satu penghujat loh. Wak Labu sendiri yang mengakui bahwa dialah salah satu biang kerok dari debat lintas iman yang ada di medsos ini. Dia itu bertanggung jawab, dan dosa jariah dia itu luar biasa. Dosa jariah itu luar biasa, karena gara-gara dia terjadi hujat-menghujat. Ngeri teman-teman. Oke, kita nggak akan bahas itu terlalu jauh, karena kita tahu buahnya itu buah busuk semua. Dan kita akan perlihatkan ya, ini data rohaniawan Kristen yang berasal dari suku Tionghoa. Yang pertama nih ya, ada Abraham Alex Tanu Seputra. Dia adalah pendiri dari Gereja Betani Indonesia. Dan kita tahu Gereja Betani Indonesia itu adalah salah satu gereja terbesar yang ada di Indonesia. Agustinus Lee, ya, atau Lee Jiren, imam Katolik yang membuat TPE bahasa Mandarin. Albertus Magnus Tantingsing, pastor Keuskupan Agung Semarang. Antonius Subianto Benyamin, uskup di Bandung. Ya, Beni Pangkongweng, wakil jenderal Ordo Karmel. Daniel Bambang Dwi Piantoro ya. Saya rasa kalau yang ini teman-teman kenal betul, tahu betul, ini adalah bosnya Edwin dan juga Agatha. Bosnya orang-orang yang beraliran ortodoks. Kalau nggak ada dia, nggak ada gereja ortodoks di Indonesia, karena gereja ortodoks ini adalah gereja baru ya. Sebelumnya kita cuma ada Katolik dan juga Protestan. Walaupun saya kadang bingung ya, ortodoks ini kalau di KTP, KTP-nya apa? Orang-orang ortodoks seperti Agatha itu KTP-nya apa? Kalau ditulis Katolik, ya nggak cocok juga, karena ortodoks bukan Katolik. Kalau ditulis Protestan, loh, memangnya ortodoks bagian dari Protestan? Aneh. Ya mungkin kedepannya kita akan ketambahan agama ya. Mungkin kedepannya kita akan ketambahan agama baru, jadinya Kristen itu ada 3, ada Katolik, Protestan, dan Ortodoks. Bisa jadi, kalau nanti jemaatnya sudah banyak. Terus ini ada lagi, ya kalian bisa lihat, nih, Erastus Sabdono, saya rasa teman-teman sudah kenal, salah satu pendeta yang sering sekali saya bahas, ya, pendiri dari Jemaat Rehoboth, Sinode Gereja Suara Kebenaran. Terus ada juga pendiri Gereja Tiberias yang sudah meninggoy, ya, itu juga Chinese, ya, Tiberias. Terus yaitu Yesaya Pariaji ya, pendeta Yesaya Pariaji juga Chinese. Nih Franciscus Saverius Hendra Winata, Gabriel Manek ya, uskup agung ND. Uskup di Malang. Banyak juga yang Katolik ya. Nih. Joas Adi Prasetya, teolog Protestan dan mantan ketua Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Ini jabatan-jabatan penting. Yang masuk nih yang penting-penting teman-teman. Niko Nyontoharjo, ya, pendeta Niko, pendiri
dari Gereja Bethel Indonesia, salah satu gereja terbesar yang ada di Indonesia ya, GBI. Lawannya Stephen Tong nih, lawan besarnya Stephen Tong, Niko. Nih, Obaja Tanto, pendeta GBI Keluarga Allah. Nih, masih banyak teman-teman. Philip Mantova ya. Ini yang tadi dia bilang bukan Chinese, udah jelas-jelas kok Philip itu Chinese. Tiba-tiba dia ganti ya. Kesukuan kok Philip dia ganti jadi apa tadi? Entah apalah dia ganti itu ya. Memang lawak-lawak aja orang nih. Dia nggak kenal secara pribadi, tapi sok-sok kenal. Inilah kalau orang apa ya, orang tolol kalau saya bilang ya. Banyak Polikardus dan laskarnya tuh nggak tahu apa-apa tapi sok tahu. Tapi kalau saya ketemu orang seperti itu, saya biarkan aja. Saya biarkan gitu. Biarkan dia menunjukkan ketololannya. Kalau saya nggak akan sanggah gitu. Kita ikuti aja. Dia mau bilang apapun, kita ikuti. Makin dia banyak ngomong, makin nampak dia tolol. Kalian sering kan ketemu orang seperti itu. Dia nggak tahu, tapi sok tahu. Udah sok tahu, nyolot. Ngotot gitu kan. Banyak orang seperti itu. Yang dia sampaikan salah, tapi dia sok-sok seakan-akan dia yang paling ngerti, paling tahu. Ya udah kita biarkan ya dia ngomong. Kalau saya sih biarkan. Makin dia banyak ngomong, makin kelihatan bodohnya. Ya, ini Stephen Tong. Ya, kita tahu pendeta Stephen Tong adalah pendeta pendiri Gereja Reform Injili Indonesia. Dan masih banyak lagi ya. Orang-orang penting dalam kekristenan, orang-orang yang kontribusi besar terhadap kekristenan di Indonesia. Dan itu berasal dari suku Tionghoa. Jadi kalau dia bilang, wah nggak ada kontribusi bejat dan sebagainya, ya silakan aja. Kalau saya sih nggak masalah. Ya toh bukan saya gitu kan. Toh saya bukan pendeta gitu kan. Andre Tungtung nggak masuk ya teman-teman. Andre Tungtung belum masuk. Mungkin kalau nanti kontribusinya lebih banyak, lebih bagus, ke depannya ya bisa masuk Andre Tungtung kan gitu. Ya, bahkan dia sebut Ahok juga, ya Ahok tuh nggak benar lah, nggak beres. Saya juga bingung. Biasanya orang Kristen itu banyak sekali yang jadi pendukung Ahok. Ini tumben. Dia mencercah Ahok. Ya nggak apa-apa lah. Dari sini kan Ahok bisa belajar ya. Dan saya senang kalau banyak oten-oten yang seperti ini. Biar makin menunjukkan ajaran mereka. Makin menunjukkan siapa mereka. Kalau perlu makin banyak yang ginian. Dan rajin naik ke diskusi-diskusi lah. Ya saya berharap dia bisa muncul lagi. Ini sayang. Kena tombak dia teman-teman. Saya nggak tahu ya. Dari TikTok yang tombak dia. Atau kena report teman-teman. Tapi nampaknya dari TikTok. Karena banyak sekali ucapan-ucapan dia yang nggak pantas. Sehingga ya dimatikan sama TikTok. Padahal saya senang orang seperti ini. Malah kalau perlu kita kasih panggung lebih lama. Biar makin bersuara dia, makin menunjukkan ajarannya, makin menunjukkan buahnya itu seperti apa. Dan saya berharap Andre Tungtung reaksi video ini ya. Begitu juga dengan pendeta-pendeta Kristen yang lain. Ada pendeta Budi Asali. Saya senggol juga nanti ya. Pendeta Budi Asali, tanggapan Anda melihat yang seperti ini. Bagaimana? Saya nggak ngerti ya. Setahu saya banyak sekali gereja-gereja yang pendetanya Chinese dan jemaatnya itu dari segala etnis, termasuk ya Batak gitu kan. Dia kan membawa-bawa suku ya, karena dia dari Batak. Dan setahu saya ya banyak pendeta-pendeta itu yang jemaatnya tuh orang Batak dan biasa-biasa saja, damai-damai saja, nggak ada masalah gitu. Tapi yang satu ini kenapa gitu? Apakah dia pengen sekali mengadu domba antar bangsa, antar suku, antar ras atau apa gitu? Dan inilah orang-orang yang seharusnya kena cekal, ya kena tangkap karena sudah melakukan hujatan, ya dan juga mengadu domba yang berbau sara. Harusnya orang seperti ini gitu, karena udah jelas saranya ya. Bagaimana narasi-narasi kebencian yang dia sampaikan. Nah, kalau saya sih cuma tunjukkan sekali lagi, kalau saya nggak perlu saya lawan yang beginian. Saya hanya menunjukkan. Ya, saya hanya kasih tahu kepada teman-teman, ini loh orangnya, ini loh kelakuannya, kan gitu. Terus dia tuduh saya tampilkan foto Yesus, ya. Padahal saya nggak pernah tampilkan foto Yesus yang gimana pun. Mau dibilang telanjang atau apapun, yang saya tunjukkan selalu ya saya ambil dari YouTube, dari Google. Ya, semua yang saya tunjukkan, saya pakai punya foto, itu adalah foto-foto yang bisa diakses oleh semua orang. Kalian bisa lihat, semua thumbnail saya tuh, saya nggak pernah mau repot-repot. Saya tinggal googling, saya ambil jadi thumbnail. Selesai. Ngapain saya pusing-pusing? Ngapain saya harus gambar-gambar sendiri? Jadi saya nggak pernah gambar sendiri. Semua gambar saya itu dari Google. Dan saya bisa pertanggungjawabkan dan buktikan itu. Sesimpel itu kok. Jadi dia ini mungkin salah satu orang yang mendukung Wak Labu, saat Wak Labu itu menggalang kekuatan untuk mencelakai saya, dengan segala cara kan, mereka waktu itu. Ya, mereka gunakan pengaruh mereka, kenalan mereka, uang mereka ya. Uang mereka tuh luar biasa kemarin. Bahkan
menurut Paul Jang ya, menurut Paul Jang yayasan dia juga kena tipu sama Wak Labu. Ya, waktu itu Wak Labu nipu lumayan banyak. Ternyata uang tersebut ya mungkin sebagian dipakai, sebagian ditelan. Ya, kan seperti itu. Dan saya tahulah berapa banyak yang dia keluarkan, gila-gilaan. Segala cara dilakukan untuk menangkap saya, untuk memenjarakan saya. Ngeri teman-teman, ngeri. Mentang-mentang donaturnya benci sama saya, mentang-mentang saya banyak membongkar oknum-oknum yang nggak benar ini, sehingga mereka dendam, emosi kan gitu kan, dianggap sebagai batu sandungan, sebagai halangan besar yang harus disingkirkan, jadi segala cara dilakukan, termasuk mendatangi rumah saya. Saya yakin ini salah satu orang yang mungkin ikut dalam tim yang mendatangi rumah saya, karena waktu yang pertama sekali itu ada beberapa orang, dari keterangan Satpam ya. Alhamdulillah rumah saya itu di kompleks di Medan. Waktu di Medan itu di kompleks, jadi ya mereka datang pun alhamdulillah ada satpam gitu, jadi nggak bisa suka-suka juga. Walaupun ya nggak enak aja liatin muka-muka mereka tuh di depan rumah. Ya, jadi mereka nunggu di depan rumah gitu kan, gangguin. Ya, jadi memang tujuannya itu untuk mengancam, meneror kan gitu. Waktu itu sampai teman-teman Muslim yang ada di Medan bilang, oke, kita hajar gitu kan, kita hajar. Cuman saya mikir, waduh, ini kalau dipukulin besok masuk berita pula gitu kan. Ya bisa aja, karena yang datang tuh cuma 4-5 orang, sedangkan teman-teman kita tuh luar biasa banyak. Kalau terjadi benar-benar berantem, pasti mampus mereka. Saya katakan pasti mampus. Cuman kan ngapain gitu? Ngapain? Kita yang waras ngalah. Saya tuh dari dulu selalu mengambil langkah ya. Mengambil langkah ya udahlah. Kalau bisa mengalah, kita mengalah saja. Karena nggak ada gunanya gitu. Kita nih bukan anak SMA lagi ya, bukan anak SMP, SMA gitu kan yang sok-sok petentengan, dikit-dikit emosian gitu. Kita bukan anak kecil. Ya ngapain lagi gitu. Kalau mereka ini kan memang orang-orang yang, ya mohon maaf, mengedepankan otot daripada otak. Ya. Orang yang seperti ini kan kita tahu lah kualitasnya seperti apa. Orang-orang kelas bawah gini, aduh, ngapain kita ladeni gitu. Ya, orang-orang yang nggak bisa maju, yang ya mohon maaf, nggak lebih daripada seperti binatang gitu, dikit-dikit mau menyelesaikan masalah dengan anarkis. Ya, saya nggak tahu ya kenapa mereka tuh rasis, apa karena memang kebanyakan diajari Polycardos bahwa di ajaran mereka itu boleh kok rasis gitu kan, bahkan orang lain aja dipanggil anjuang gitu kan. Bisa jadi gara-gara dia baca, oh ada kok ayatnya yang mengatakan bahwa bangsa di luar Israel itu anjuang gitu kan. Wah, artinya kita tuh ras terpilih gitu. Dia merasa bahwa suku dia yang terpilih, suku orang lain itu semua sampah gitu. Sehingga sombong, sehingga merasa dia paling hebat. Bisa jadi, sering gitu. Sering, cuman kadang-kadang kalau mau ninggikan suku sendiri, ya nggak apa-apa gitu. Tapi janganlah menjelekkan suku lain. Janganlah rasis gitu. Masalah rasisnya itu jangan yang merusak. Kayak Luga tuh kan rasis. Coba lihat Luga. Luga tuh termasuk rasis loh teman-teman. Selalu mengedepankan suku dia seakan-akan, oh kami itu adalah salah satu bangsa Israel yang terpencar gitu kan. Salah satu keturunan Israel gitu. Ya nggak masalah, kamu ninggikan suku kamu. Tapi jangan menjelekkan suku lain. Kacau kamu bro. Luga kan sering gitu. Tapi nggak apa-apa gitu kan. Dia cuma ninggikan diri dia tanpa menjelekkan suku lain. Kalau ini kan nyebelin gitu, menghina gitu. Padahal kalau kita mau hitung-hitungan ya, jujur teman-teman, orang Tionghoa itu adalah suku terbanyak di dunia. Silakan dicek. Terbanyak di dunia loh. Negara Cina saja itu penduduk 1M lebih. Belum lagi sama orang-orang Tionghoa yang tersebar di seluruh dunia. Betul nggak? Yang perantauan. Baik itu di Taiwan, ya, di Thailand, Korea, Indonesia, Malaysia gitu kan, itu digabungin berapa? Itu kalau ngeludahin si kawan satu ini, waduh saya nggak tahu ya, udah tenggelamnya itu mungkin satu keluarga dia sampai satu keturunan dia semua tuh, semua keluarga dia mungkin tenggelam semua tuh udah. Ada-ada aja gitu. Main kok rasis gitu ya. Kalau mau diskusi ya diskusi. Ini kan kita buka room itu room diskusi. Kecuali kita buka room baku hantam. Buka room MMA ya, itu lain cerita gitu kan. Ada-ada aja. Jadi di sini saya cuma ingin kasih lihat bahwa inilah kelakuan kalau orang terlalu banyak menonton channel Polycardos.
Dan saya mengatakan bahwa inilah kegagalan dari pendeta-pendeta yang ada di Indonesia. Pendeta-pendeta terutama yang Tionghoa ya. Buktinya malah orang-orang ini rasis. Ya, mungkin dia bukan fans Andre Tungtung, saya jamin. Kalau dia ngefans sama Andre Tungtung pasti nggak seperti ini. Kalau dia ngefans sama Kopilip ya mungkin nggak seperti ini. Yang pasti nih orang kan benci dengan Tionghoa gitu. Jadi nggak mungkin lah dia menonton pendeta-pendeta yang Chinese. Dan ini jadi PR buat Andre Tungtung nih. Gimana cara kamu supaya bisa menyebarkan ya, ajaranmu supaya orang-orang jangan terlalu barbar lah. Ya saya berharap apa ya apologet Kristen tuh bisa mendidik orang Kristen supaya jangan jadi Laskar Polycarpus. Ya sekali lagi saya selalu bedakan antara apologet Kristen sama Laskar Polycarpus. Contoh Louis Prasetyo, ya, Andre Tungtung, itu lebih kuat di apologetnya. MIM juga lebih kuat di apologet. Ya mungkin apologetnya 70%, 80%, Polycarpusnya 20% gitu. Sifat Polycarpusnya. Ya namanya orang kan nggak mungkin 100% bisa ke kiri gitu kan. Pasti ada pengaruh-pengaruh sebelah kanan juga gitu. Nah, tapi kalau kayak Agatha, Pak Bom, Wak Donat, itu 100% Polycarpus. Apologetnya 0. Mereka nggak pernah peduli dengan kekristenan. Jadi kalian lihat aja gitu, kalau masih peduli dengan kekristenan, ya masih ada pembelaannya kepada iman kekristenan, ya masih berpikir bagaimana supaya kekristenan itu bisa maju di Indonesia dan sebagainya, itu masih ada apologetnya. Tapi kalau yang kita lihat dari Wak Donat, ya, yang lain-lain ini Edis gitu, malah peduli. Coba tanya Edis tentang kekristenan, nggak peduli dia. Mau gereja nggak ada kayak, mau nggak ada yang jadi Kristen kayak nggak peduli. Yang penting dia hujat Islam, donasi masuk, kan gitu. Yang penting itu. Sama mereka yang penting hujat Islam, donasi masuk. Karena semakin banyak hujatan kepada Islam, makin banyaklah orang-orang akan berdonasi kepada mereka. Itu yang dia pikirkan. Oke? Dan ini sayang ya, saya nggak pakai channel Jadid. Karena sebenarnya konten seperti ini kalau ditaruh di Jadid yang lebih cocok gitu, bisa meledak ya, bisa banyak, tapi nggak apa-apa lah. Karena kita memang sudah ganti rumah. Bagi teman-teman, jangan lupa juga ya, Jadid HMC sementara sudah tidak bisa kita pakai, lantaran ada problem, ya saya nggak tahu apa masalah dengan YouTube, sampai dihentikan oleh YouTube, padahal video yang dipermasalahkannya adalah video 2 tahun yang lalu. Bayangkan 2 tahun yang lalu baru sekarang dipermasalahkan, seakan-akan sedang mencari gara-gara. Tapi ya sudahlah, mau nggak mau punya dia kan, kita cuma bisa ikuti aja. Oke, jangan lupa dibantu subscribe dan share supaya teman-teman yang lain juga tahu, dan bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu perjuangan kami ya supaya bisa survive, karena memang bakalan berat lah beberapa bulan ini sampai bisa stabil lagi ya, karena tanpa jadi HMC yang jadi tulang punggung cukup berat kita untuk menutup biaya operasional. Sekian dari saya, makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.